Kita langsung panggilkan saja dokter kesayangan kita, Dokter Winda. Berikan tepuk tangan. Oke, silahkan dok. Thank you Diana. Selamat pagi. Padahal sudah hujan badai, tetap juga ramai yang datang ya. Memang hebat-hebat ya pokoknya member-member FHI ini ya. Paling top kalau soal semangat, oke? Ya. Di cuaca yang masih cukup cerah lah ya, belum gelap-gelap banget. Kita mau membahas yang enaknya justru pas lagi agak-agak mendung-mendung. Ya, ya kan? Cuman ini bukan soal itunya ya. Ini lebih kepada program hamilnya. Kita mau belajar karena ini topik agak baru ya, agak baru. Jadi yuk kita bahas ya, karena soalnya banyak banget nih pertanyaan soal ini. Dok, bisa nggak buat program hamil? Ya udahlah, kita bikinkan aja sekali materinya ya, biar semua bisa lebih paham ya. Nah, kalau soal kehamilan, sebenarnya dibilang kehamilan itu mulai dari mana sih prosesnya? Yang dikatakan suatu kehamilan. Jadi dia tuh suatu proses mulai dari pembuahan. Jadi mulai dari proses pembuahan ya, sampai nanti lahir. Jadi nggak hanya sekedar pas udah gedenya doang aja, perutnya buncit aja, enggak ya. Tapi dari mulai proses pembuahannya sampai nanti terdeliver, bayinya keluar. Itulah dibilang kategori proses kehamilan. Jadi mulai dari nanti si sel telur ketemu sama sel sperma ya, lalu nanti habis itu sudah bersatu dan menempel di dinding rahim dan berkembang di sana sampai akhirnya dilahirkan ya. Pada dasarnya kalau kita mau program hamil ya, program hamil itu kan ada tujuannya untuk mendapatkan keturunan, tapi tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan keturunan. Tapi kalau bisa juga menjalani proses kehamilannya itu yang sehat dan aman. Gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar hamil-hamil aja. Tapi jangan sampai nih kehamilannya malah bermasalah, berbahaya, yang lebih parah bisa mengancam nyawa si ibu maupun bayinya. Sehingga kita perlu melakukan perencanaan. Makanya kadang-kadang memang yang berbahaya itu kan yang loss ya, tanpa preparation, tanpa persiapan, itu yang beresiko tinggi nanti gak aman kehamilannya. Makanya perlu perencanaan yang matang. Harusnya ada Mbak Sinta di sini ya. Mana dia? Pada luar biasa kalian belajar, ya kan? Nah, kenapa kita perlu? Karena itu dia. Faktanya angka kematian ibu dan bayi itu tinggi banget di saat proses kelahirannya, gitu ya, tinggi banget. Dan juga banyak sekali penyakit-penyakit seiring dengan proses kehamilan. Seperti mungkin yang pernah teman-teman dengar, preeklamsi, ya kan? Terus apalagi ya? Ada yang hamil anggur, pernah dengar ya? Hamil anggur, terus apalagi ada yang pernah dengar lagi? Atau yang pernah kehamilannya bahkan nggak ada sama sekali besoknya. Iya. Terus ada yang apa sih namanya? Ternyata bayinya cacat, lahir cacat. Banyak komplikasinya itu banyak, ya. Dan kalau bisa yang paling penting adalah tadi jangan cuman bikinnya doang yang cepet, ya kan? Nggak siap, perencanaannya tidak matang. Akhirnya nanti proses pengasuhan dan perkembangan bayinya juga nggak optimal ya. Nah ini tips-tipsnya nih. Nah ini harusnya Mbak Sinta ini ada di sini ya. Jadi kalau yang sudah kalau yang ketawanya ini Mbak. Ya paling enak kalau bikin pengantin baru ya Bu. Ya. Udah mulai dari bikinnya semangat, tapi jangan asal bikin, itu dia kan. Harus ada perencanaan. Mulai dari apa? Nutrisinya, ya. Dengan apa? Bisa konsumsi asam folat. Nah kalau bisa juga udah mulai nih, kalau memang sudah terplanning ya, pengen punya keturunan, itu sudah mulai cek kondisi kesehatan. Ini juga sering tidak dilakukan. Kenapa? Takutnya gak sehat, ya kan? Banyak yang tidak melakukan karena takut menerima kenyataan ternyata gak sehat. Akhirnya nanti hubungannya gimana segala macam, biasalah drama-dramanya ya.
Nah, terus habis itu usahakan berhubungan intim di masa subur. Nah, ini juga mempengaruhi nanti keberhasilan. Banyak jor-joran tiap hari. Tiap hari kalau nggak di masa subur nggak ada gunanya. Yang ada apa? Malah menurunkan kualitas dari spermanya yang dihasilkan pas lagi masa subur. Makanya jadi bukan harus sering, bukan. Tapi pas di masa subur. Makanya kenapa? Biasanya untuk yang wanita apalagi udah mau berencana ya, punya merencana menikah atau sudah mau ikut program, sudah mulai mencatat tanggal. Kapan sih haidnya? Haid pertama, hari pertamanya kapan? Supaya apa? Tahu kapan masa suburnya dan tahu kapan tepatnya harus berhubungan intim gitu ya. Terus juga kelola stres. Ini juga nggak gampang. Ngomongnya doang gampang ya, tapi faktanya susah. Kenapa? Karena pressure untuk mendapatkan keturunan itu biasanya, udah ketemu keluarga, gimana udah isi belum? Waduh, stres, ya. Mau istrinya mau suaminya sama-sama stres. Tiap kali mertua telepon, gimana udah isi belum? Udah tes belum? Waduh, repot ya urusannya ya. Itu bisa membuat tekanan, bukannya malah jadi dapat, malah jadi makin susah. Hati-hati. Terus kita terapkan pola hidup sehat ya. Kontrol berat badan ini juga kadang-kadang lebih kepada sama sih ya. Biasanya baik yang wanita maupun pria ya. Biasanya kalau udah jadi, udah lah ya kan udah jadi ini gak usah jaga-jaga badan, udah laku ya kan. Nah, gak boleh. Bukan masalah udah laku atau belumnya ya, tapi itu untuk kesehatan kita. Ya, karena semakin kita overweight, itu kesuburan kita malah jadi semakin menurun ya. Terus juga makan makanan yang sehat dan bernutrisi dan jaga kualitas dan kuantitas baik sperma maupun sel ovumnya ya. Nah, gimana cara kita meningkatkan nih kualitas dan kuantitasnya? Bisa mulai jangan konsumsi alkohol dulu. Kurang-kurangin dulu alkoholnya karena sifatnya alkohol itu adalah merusak dari si protein terutama pada sel spermanya. Ya, jadi malah merusak si spermanya. Merokok juga sama. Makanya kalau lagi program kalau bisa nih di stop-stopin dulu nih. Merokoknya di stop ya, alkoholnya di stop supaya jangan banyak sel sperma yang rusak. Terus tadi pertahankan ya berat badan normal, olahraga yang rutin, bukan olahraga berat, tapi rutin secukupnya aja supaya apa? Metabolisme tubuhnya bagus. Sehingga pembentukan si sel-sel ovum maupun spermanya juga bagus. Sama kita cukupi kebutuhan nutrisi akan antioksidan. Karena antioksidan inilah nanti yang akan menyeimbangkan kalau seandainya kuantitas dari si sperma dan sel telurnya kurang. Dan juga menjaga, memprotek kualitas dari si sel ovum dan sel spermanya supaya nggak rusak. Karena tadi, mana tahu kita kecolongan konsumsi alkohol, kecolongan merokok, kecolongan kurang olahraga, kecolongan makan sembarangan ya. Memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol Original dan Sweet dan juga Cocoa Flavanol with L-arginine serta Flavanol Men. Nah, kalau ini dia apa aja sih kandungan dalamnya? Kalau kandungan coklat saya rasa teman-teman tuh udah pada tahu banget ya tentang Cocoa Flavanol kita ya. Soal manfaatnya, kandungannya udah pada tahu ya. Dan selain itu juga, coklat kita itu mengandung yang namanya senyawa triptofan. Nah, kenapa kalau teman-teman tuh sering lihat kok orang kalau yang stres atau lagi pusing gitu, stres banget nih, suntuk banget nih, kayaknya pengen makan coklat, nyemil coklat tuh kayak langsung gitu. Karena di dalamnya ada senyawa triptofan yang ternyata punya manfaat dapat merangsang otak kita mengeluarkan yang namanya hormon happy. Hormon happy itu apa? Hormon endorfin dan hormon serotonin. Ya, jadi mood kita lebih bagus. Dimana tadi salah satu apa tipsnya untuk program kehamilan? Kelola stres. Ya, jadi biar nggak stres bisa konsumsi coklat. Jadi memang dia itu bagus sebagai antidepresan alami daripada kita minum obat-obat
antidepresan ya. Selain itu ada kandungan L-arginine juga. Nah, L-arginine ini dia asam amino yang sebenarnya untuk berperan dalam metabolisme protein. Jadi terutama dia perannya itu dalam produksi nanti si sperma, pembentukan si spermanya. Tapi L-arginine ini juga punya manfaat dalam sirkulasi darah. Karena dia bisa berubah menjadi nitric oxide, di mana nanti nitric oxide ini akan membuat pembuluh darah menjadi terbuka sehingga aliran darah lebih lancar, dan ini nanti yang hubungannya kepada ereksi. Nah, jadi bisa membantu juga untuk meningkatkan performance ya, vitalitas seperti itu. Lalu ginseng juga ada kandungannya di dalam cocoa flavanomen ya. Ginseng ini dia kalau di Indonesia sih sudah turun-temurun ya, udah sering. Itu dia buat vitalitas, memang lebih ke vitalitas. Tapi apanya sih sebenarnya bekerja? Karena dia ada kandungan senyawa sterol. Ya, senyawa sterolnya ini dia itu berperan dalam tingkat testosteron. Nah, kalau si testosteron ini nanti dia yang akan berperan dalam pembentukan sel sperma, dalam libido, ya. Libido pada pria itu nanti yang mengatur adalah hormon testosteronnya. Nah, jadi dengan konsumsi ginseng itu bisa meningkatkan si hormon testosteron sehingga bisa meningkatkan kualitas sperma dan juga meningkatkan libido. Lalu ada yang kita import itu guarana. Itu lebih kepada herbal turun-temurunnya Brazil ya, dari orang Brazil. Itu mereka itu udah biasa menggunakan guarana ini untuk meningkatkan gairah seks pada pria, gitu, untuk meningkatkan libido. Nah, kalau untuk flavanol kita sendiri juga teman-teman juga saya rasa udah pada tahu juga ya. Untuk ekstraksinya itu kita sudah punya paten dari produsen kita, yaitu dari Calbot, di mana metode yang mereka gunakan berbeda dengan metode yang pada umumnya orang-orang menggunakan pengolahan coklat. Biasanya umumnya pengolahan coklat itu untuk coklat enak, tapi metode yang digunakan dari Calbot itu memang untuk membuat coklat sehat, karena memang fokusnya adalah menjaga flavanolnya supaya nggak rusak. Dan metode yang mereka gunakan ini itu sudah terbukti bisa mempertahankan lebih dari sampai 80% flavanol alami dari si kokoanya. Dan itu sudah dipatenkan sehingga di dunia hanya dari Calbot aja yang bisa menghasilkan atau menggunakan metode ini ya. Lalu ada studi klinis juga ya yang berhubungan juga nanti ya dengan program hamil, yaitu prostat. Nah, ini penyakitnya pada pria. Ada mungkin beberapa juga yang bertanya, prostat itu sebenarnya nanti buat apa sih? Ada yang tahu nggak prostat itu sebenarnya buat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu prostat buat apa? Sebenarnya buat apa sih nih bapak-bapak nih yang punya, masa kagak tahu mau buat apa sebenarnya prostat? Punya doang, nggak tahu tapi mau buat apaan. Ayo, ada yang tahu nggak? Pembentukan sperma. Punya doang sperma, betul. Kurang. Kalau pembentukan sperma bukan prostatnya tapi testis. Nah, kalau gitu prostat buat apa dong? Kasian banget Bu, ada di situ cuma buat jadi penyakit. Untuk prostat, dia itu perannya adalah untuk menghasilkan semennya. Tahu semen? Sebenarnya sih tahu Bu, cuman nggak tahu pasti nama. Oh, ini maksudnya yang namanya semen. Hah? Bukan. Pelindung sperma. Cairannya itu namanya semen. Pasti berpikir yang cairan itu namanya sperma. Salah. Cairannya namanya semen. Di dalam semen inilah ada kandungan sperma. Jadi prostat itu menghasilkan semen yang menjadi media pembawa sperma. Gitu. Sperma ya, kalau sperma itu kita nggak bisa lihat kasat mata Bu. Sperma iya nanti kayak yes, tapi untuk dia bisa sampai berpindah, iya benar ke cebongnya ya. Ya, jadi supaya dia bisa berpindah dari
dari genitalia pria sampai masuk ke vagina wanita, ke rahim wanita, itu perlu media. Dia nggak bisa tembus gitu aja. Dia perlu ada medianya supaya bisa nyampe sana. Itulah diantar sama mobilnya, kendaraannya adalah semen. Nanti begitu nyampe di wilayah si wanita, barulah dia keluar jalan sendiri mencari ovumnya. Gitu. Jadi kenapa makanya prostat bisa membesar? Karena selalu berproduksi, ya kan? Setiap kali berhubungan harus mengeluarkan toh, ya kan? Harus mengeluarkan semen, ya kan? Dia disuruh kerja terus. Makanya sebenarnya hati-hati juga bapak-bapak ya. Terlalu sering pun berhubungan justru makin memperdekat bapak-bapak untuk terkena pembesaran prostat. Makanya diatur aja, ya diatur aja. Jadi ketakutan nih, jadi enggak ya. Itu normal. Makanya kenapa pembesaran prostat itu sangat wajar bagi para pria. Sama seperti wanita pasti mengalami menopause. Memang tidak terhindarkan. Tapi yang dijaga apa? Pembesaran ini bisa terlalu agresif, terlalu cepat. Malah jadi sel kanker. Itulah yang nanti jadi kanker prostat. Inilah yang dijaga dengan konsumsi tadi cocoa flavanol. Itu sudah ada studi klinisnya, bahkan sudah dipatenkan. Konsumsi cocoa flavanol ternyata bisa buat terapi masalah prostat. Supaya apa? Nggak terlalu cepat besarnya. Gara-gara kita suruh kerja terus. Itu kan kayak otot ya. Otot kita suruh kerja, makin lama makin gede. Ya kan? Tapi masa prostat yang makin gede? Ya kan? Bukan apa-apa sih. Kalau makin gede bukan seremnya. Sebenarnya serem sih enggak, karena dia enggak kelihatan di dalam kok. Cuman kalau dia makin besar, dia ngegencet yang lain di sekitarnya. Yaitu apa? Kandung kemih. Makanya kenapa sebenarnya orang kalau pembesaran prostat, apakah itu suatu yang mengerikan? Enggak, tapi mengganggu. Kenapa? Kencingnya terganggu, bawaannya kebelet mulut, tapi pas giliran kencing kok cuman dikit. Karena apa? Dia menekan teman-teman yang di organ-organ lain yang di sekitarnya. Mau kencing susah, ya kan? Nanti ereksinya juga mulai terganggu juga, karena itu kegencet, gitu ya. Jadi gangguannya ya akhirnya malah jadi meresahkan. Sebenarnya apakah dia berbahaya? Ya enggak juga. Sama seperti wanita, menopause, berbahaya enggak? Tapi mengganggu kan? Enggak enak. Begitu udah menopause, kulit juga rasanya aduh, kering banget. Mood juga rasanya aduh, bawaannya sensi, ya kan? Lebih ke mengganggunya. Akhirnya jadi malah bisa mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan, ya. Nah, selain itu juga tadi ya, kan kita harus menjaga berat badan yang proporsional supaya kualitas dari sel ovum maupun sel spermanya bisa tetap bagus. Nah, di sini cocoa flavanol bisa ya, terbukti juga ada studi klinis yang sudah dipatenkan bisa menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan regulasi metabolisme lemak. Jadi lemak itu tidak disimpan, tapi di metabolisme menjadi energi. Gitu ya. Lalu kita sudah ada dapat juga scientific opinion juga dari EFSA, European Food Safety Authority ya. Ini otoritas keamanan pangan Eropa, kayak BPOM-nya Eropa gitu. Nah, di sini sudah bisa kita klaim bahwa manfaat produk kita itu cocoa flavanol itu bisa membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya berkontribusi kita punya aliran darah yang lebih lancar. Nah, terus ini juga ada seorang American nutritionist juga ya, nah Ami Shapiro, itu dia menurut dia cocoa itu ternyata bermanfaat tadi ya, bagus untuk hormon stres ya, menekan hormon stres jadi supaya kita moodnya lebih happy ya. Selain itu juga dia bisa mencegah juga stres dalam dengan cara merangsang hormon serotonin dan dopamin. Dimana pada dasarnya itu dia untuk berhubungan tentu harus punya mood dong, ya kan? Supaya bisa mendukung ke sana juga. Selain itu, memang di cocoa sudah terbukti dia memiliki kadar antioksidan yang tinggi. Dan kadar antioksidan yang tinggi ini juga bisa membantu untuk meningkatkan suasana hati
sekaligus juga mendorong aliran darah baik ke rahim maupun ke ovarium. Supaya apa? Tadi ya, sistem hormonnya lancar. Wanita tuh paling sulit itu soal hormonalnya, nggak seimbang. Stres dikit langsung nggak balance, langsung haidnya terganggu. Haid terganggu, masa subur juga jadi bergeser. Masa subur bergeser, lah kalau gitu kapan dong dok berhubungan intimnya? Supaya langsung tokcer, jadi sulit dibaca ya. Nah selain itu juga dia punya kandungan vitamin dan mineral yang bisa menjaga keseimbangan hormon. Selain itu juga kandungan mineral si kokoanya ini, dia itu punya kandungan mineral yang penting untuk nanti kualitas dari jumlah sisa sperma dan ovum, baik dalam proses ovulasinya ya, pematangan sel ovumnya, dan juga untuk memperkuat rahim. Jadi percuma kalau sel ovum sama sel spermanya sudah menyatu, tapi rahimnya enggak kuat. Makanya sering banyak terjadi kegagalan kan? Kasus-kasus kegagalan. Nah, dan yang paling penting, termasuk juga yang penting adalah tulang kuat. Wanita pada saat mengalami proses kehamilan, penyerapan kalsiumnya tuh semakin tinggi buat ke janinnya. Sehingga makanya resiko osteoporosis paling tinggi pada wanita. Semakin banyak melahirkan, semakin tinggi resiko osteoporosisnya. Jadi ini harus sangat penting sekali ya. Selain itu juga di dalam kokoa ini, jadi tadi kan sudah ada banyak kandungan mineral ya, tapi salah satunya ada magnesium. Di mana magnesium ini penting banget buat proses program hamil. Karena itu dia bisa membantu meringankan kelelahan ya, dan juga depresi yang biasanya itu bisa mengganggu si ibunya, ibu hamilnya. Dimana kalau ibu hamilnya depresi, gampang capek, gimana nutrisi mau nyampe sama janinnya ya? Jadi janinnya nanti bisa terganggu tumbuh kembangnya. Nah kalau untuk flavanomennya sendiri mungkin sudah pada tahu juga bapak-bapak ya, ada banyak yang coba ya. Itu dia bisa membantu meningkatkan suasana hati karena memang ada kandungan kokoanya. Terus juga membantu meningkatkan sirkulasi darah, bahkan bisa mencegah resiko penyakit kardiovaskular. Dimana biasanya kalau untuk produk-produk vitalitas seringnya justru malah beresiko pada kardiovaskular ya. Lalu juga bisa membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi pria supaya juga performansnya lebih baik, dan juga bisa membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon seperti tadi ya, prostat gitu ya. Terus juga bisa membantu mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker, serta membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Mana tahu lupa kemarin habis sama siapa ya kan? Bisa. Makanya sebelum ini minum dulu flavanoid biar jangan lupa. Ya. Nah untuk konsumsinya bisa konsumsi flavanoid original maupun sweet itu cukup 3-5 gram sehari atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing tergantung kondisi kesehatannya. Atau bisa juga konsumsi yang flavonoid DTM with allerginan 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Lalu kalau lagi butuh, biasanya konsumsi juga flavanoid ya. Kalau ini konsumsinya cukup 2 hari sekali, bukan 2 kali sehari ya. Jangan sampai kebalik ya. Jangan kebalik DTM sama flavanoid ya, agak mirip soalnya. Salah minum nanti takutnya gitu deh ya. Iya, jadi ini program kita tahun 2022 adalah nggak bercanda. Tadi mah ada tulisannya untuk menghasilkan 1000 kelahiran sehat. Programnya Mbak Diana sih itu sebenarnya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih.